gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah teman-teman, Waalaikumsalam. malam hari ini kita akan ngobrol apa ya? Ya, intinya kita akan bercerita banyak tentang keadaan pendidikan. Sebenarnya sih biasanya kalau kita live itu ya paling enggak 40 menitan, 50 menitan. Cuman karena teman ngobrol kita hari ini 3 orang, jadi kayaknya kalau 40 menitan enggak enggak ngomong apa-apa sih kita. Nah, insya Allah kita akan bercerita banyak tentang pendidikan dan beliau bertiga ini kebetulan aktifnya di Duta Baca Jawa Barat. Cuman memang konteks daerah mereka itu beda-beda. Yang pertama itu namanya Kak Egi Herdiana. Beliau aktif di Ngawangtong Majalengka, semacam komunitas pendidikan dan juga sosial masyarakat. Nah, lalu yang kedua namanya Kak Raisa Ramdini. Beliau otomatis mahasiswa, yang lain juga masih mahasiswa sih. Terus beliau organisator dan tutor di PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Lalu yang ketiga teman ngobrol kita Kak Agustian Nurjaman. Beliau sekarang intensif di trainer PT Popstar. PT Popstar itu semacam garment ya, penyedia pakaian yang diekspor ke Amerika gitu. Nah, itu mungkin sekedar profil singkat teman ngobrol kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita bercerita jauh, ngobrol jauh dan banyak tanya, seperti biasa saya selalu banyak tanya orangnya. Mungkin saya izin untuk sebagai opening, mungkin kakak-kakak sekalian boleh untuk memperkenalkan diri lebih jauh. Dimulai ladies first deh. Oke, karena ini perempuan yang pertama ya, jadi satu-satunya lagi. Jadi oke, sebelumnya Sampurasun, salam Hasunda ya, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reisha Ramdini. Saya tadi udah di-mention sebenarnya, saya tadi seorang mahasiswi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekarang semester 4, jurusan Ilmu Komunikasi. Lalu alhamdulillah pada tahun ini diberikan amanah dan kesempatan untuk menjadi Duta Baca Jawa Barat pada tahun 2022. Dan ini sebenarnya ada senior-senior nih dari 2021 sebelumnya Kang, salam kenal. Lalu untuk kegiatan literasi yang saya lakukan banyak dan beragam sebenarnya. Selain menjadi duta di kabupaten, saya pun menjadi tadi sebagai tutor di PKBM. Nah, di PKBM ini sebenarnya beragam sih kegiatannya, Kak. Dari mulai kegiatan belajar, adapun saya masukkan kegiatan-kegiatan literasi. Dan tadi pun saya sebagai organisator di beberapa organisasi kemasyarakatan, dari mulai tingkat desa, saya aktif di Karang Taruna Desa, kecamatan, lalu di lingkungan internal kampus sebagai Dema F, dan beberapa organisasi kedaerahan lainnya. Seperti itu. Oke, Mas Pak Win Sunan Gunung Jati ya. Oke, mungkin Kak Egi dulu deh. Oke, siap. Terima kasih Kak Sip atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri ya. Kenalkan, nama saya Egi Herdiana. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin untuk aktivitas sehari-hari sekarang masih sedang melaksanakan studi independen dari Kemendikbud dan mungkin sedikit memberikan kontribusi dan mencoba untuk mengabdi di daerah di Ngawangtong Majalengka kayak gitu Kak. Cukup. Oke. Oke, terakhir untuk Kak Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Agustian Nurjaman, asal saya dari Kabupaten Cianjur. Kebetulan saya di Duta Baca Jawa Barat, seangkatan dengan Kang Egi tahun 2021. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Oke, salam kenal semuanya. Untuk kesibukan saya kali ini, saat ini saya sedang magang di PT Popstar, sebuah perusahaan yang bergerak di industri garment. Untuk kuliah sendiri saya sekarang semester 6, tapi untuk pendidikannya sekarang sedang dialihkan menjadi
kerja industri di PT Popstar gitu. Itu paling Kak Archip untuk kesibukan saya saat ini. Siap, makasih untuk komentarnya. Itu Egi diteriakin sama Kayena. Saya jadi cemburu. Saya kayaknya nggak diteriakin sama Kayena. Teh Rena ya. Siap. Nah, mungkin sedikit gambaran ya untuk teman ngobrol kita hari ini, karena mungkin kan sebelum-sebelumnya kita banyak ngobrol dengan dosen, lalu kemarin kita ngobrol dengan guru. Nah, hari ini kita ngobrol dengan teman-teman yang masih lebih fit lah, mungkin generasi muda lah bahasanya. Generasi muda, meskipun saya juga masih muda ya, bukan berarti kita ngobrol sama yang saya udah tua gitu juga, insya Allah. Masih muda juga, kita ngobrol sama teman-teman, dan kebetulan mereka banyak aktivitas di Duta Baca, dan ada yang dari Cianjur, ada yang dari Majalengka, dan ada dari Sukabumi gitu. Sebenarnya 3 kabupatennya berbeda. Nah, jadi sebenarnya salah satu inspirasi kenapa kita mencoba untuk live IG seputaran apa sih keadaan pendidikan atau keadaan masyarakat terkhususnya di kota teman-teman tempat yang berada tempat domisili teman-teman sekarang, karena kan memang idenya kita sedang bangun komunitas juga. Komunitas itu namanya Inspirasi Malam, dan memang kita targetkan pemekaran wilayah. Selain di 34 provinsi, memang menjadi target terbesarnya kita ada di Jawa Barat, karena ketika kita melihat data statistik, Jawa Barat itu dengan penduduk terbanyak kurang lebih 48 jutaan. Jadi bisa dibilang cukup banyak lah, provinsi yang paling banyak penduduknya. Jadi ketika kita bisa memaksimalkan di sana, saya pikir kita bisa memaksimalkan impact yang akan kita buat gitu. Nah, sebelum saya, jadi mungkin kerjaan saya selama ini nanya-nanya orang aja sih, interview, tanya-tanya gimana keadaannya dan sebagainya. Mungkin setelah tadi kita opening, yang ingin saya tahu untuk berikutnya adalah, boleh nggak sih saya sedikit minta teman-teman atau kakak-kakak sekalian menceritakan sedikit bagaimana gambaran kabupatennya gitu, atau misalnya apa sih aktivitas orang di sana, atau misal ketika keadaan pemudanya ngapain aja dan sebagainya, mungkin kayak gitu. Dimulai dari siapa dulu nih? Kak Egi deh, silahkan. Oke, baik Kak. Terima kasih. Mungkin gambaran perihal tadi keadaan di kabupaten mungkin ya Kak. Oke, nah Ya. sebetulnya terima kasih juga nih kepada Kak Arsip yang sudah mempersilahkan kayak gitu. Sebetulnya hal-hal yang menjadi urgensitas kayak gitu, mengapa saya bergerak di yang sudah tadi saya utarakan, bergerak di bidang sosial kemasyarakatan adalah rasa resah kayak gitu. Pada saat di awal COVID-19 gitu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang terdampak dari dampak COVID-19 ini gitu. Ternyata tidak hanya di bidang apa ya, di bidang ekonomi, ternyata di bidang sosial kemasyarakatan pun terdampak kayak gitu. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, banyak sekali orang-orang yang tidak tahu nih mau kemana, ataupun orang-orang yang qadarullah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa penyakit ataupun hal lainnya, yang mana rasanya kayak gitu pada saat itu tuh banyak sekali orang yang kesulitan kayak gitu. Sehingga saya bergerak bersama 5 rekan saya, adik saya sebetulnya ya, 5 adik saya yang waktu SMA kayak gitu, masih SMA pada saat itu, untuk ayo kita buat sebuah gerakan yang basisnya adalah sosial masyarakat. Pada saat itu hanya awalnya itu kayak ya udahlah kita iseng aja, dari 5 orang ini kita open donasi, dan kebetulan di kabupaten kami ini istilah open donasi ini masih istilahnya jarang kayak gitu kan. Kayak misalkan kalau di Bandung tuh ada mohon maaf ya Kak, disebut misalkan ada aksi cepat tanggap atau DT peduli dan lain sebagainya, sedangkan di kabupaten kami itu belum ada hal yang demikian. Ternyata ketika adanya program ataupun kegiatan tersebut yang animo masyarakatnya untuk keep in touch sama masyarakat, orang-orang ternyata masih ada orang-orang yang peduli, orang-orang baik, orang-orang agnia yang mau bersedekah. Sederhananya seperti itu sih Kak. Terus kita bagikan, dan setelah dibagikan kepada orang-orang yang berhak, wah, kenapa kita gak buat aja komunitas yang berbasisnya sosial masyarakat? Kita cari juga segmentasi, ternyata di Kabupaten Majalengka belum ada nih komunitas yang bergerak di sosial masyarakat kayak gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan ilmu yang banyak gitu ya, di salah satu Yulid namanya itu, kegiatannya di Yulid. Di Yulid itu saya mendapatkan ilmu-ilmu yang saya terapkan di Ngawangkung Majalengka, dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dan aplikatif. Sederhananya segitu Kak. Mungkin.
Menarik, menarik. Kita mulai dari keresahan hati ya. Mungkin berikutnya Kak Gusti, Agustian, silakan. Ya, baik. Awal mula saya terjun di dunia pendidikan atau sosial pada tahun 2018 pada saat kelas 2 SMA. Kenapa saya memiliki rasa ketertarikan terhadap dunia pendidikan dan sosial? Karena wilayah Cianjur sendiri itu cukup luas, Kak Arcip. Jadi Cianjur sendiri salah satu kabupaten yang wilayahnya sangat luas di Indonesia gitu. Bisa masuk beberapa besar lah. Nah, saya tinggal di daerah Cianjur Timur dan saya merasakan ketimpangan di mana komunitas atau peran pemuda di Cianjur Timur sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah Cianjur Kota. Dan ketika ada salah satu kegiatan di tahun 2018 di mana kita mengabdi ke daerah-daerah yang ada di Cianjur, saat itu ada 100 desa yang menjadi target untuk dikunjungi dan berbagai masalah atau hal-hal penyebab ketimpangan sosial itu terjadi di daerah tersebut kita temui. Salah satunya yang pertama yaitu pernikahan anak atau pernikahan anak usia di bawah umur gitu, dan juga ada fasilitas yang kurang mumpuni. Selain itu ada angka putus sekolah yang tinggi. Nah, beberapa hal tersebut menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Cianjur. Jadi ketika saya mengikuti pemilihan duta baca, saya merasa menjadi lebih tertarik terhadap dunia literasi. Karena apa? Masalah pendidikan dan sosial tentunya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya literasi. Mungkin untuk gambaran umumnya mengenai kondisi yang ada di Kabupaten Cianjur itu seperti itu gitu. Saya dari Cianjur Kota, jaraknya itu sekitar 1 jaman kalau misalnya lewat naik kendaraan gitu. Nah, bisa dibayangkan ketika ke wilayah Cianjur Selatan itu yang jaraknya hampir 6 jaman dan juga aksesnya sangat terbatas, tentunya lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada di Cianjur Selatan. Maka dari itu, salah satu faktor mengapa saya mengikuti berbagai kegiatan pendidikan, sosial, dan literasi yang ada di Kabupaten Cianjur, yaitu ingin mendorong dan menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di Cianjur Selatan bahwa ada loh wadah gitu di Cianjur ini yang bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan dan juga meningkatkan agar masyarakat Cianjur ini lebih baik gitu daripada sebelum-sebelumnya. Itu mungkin Kak Arcip. Siap. Sama juga berawal dari keresahan ya, tadi bercerita tentang bagaimana keadaan desa dan bercerita tentang bagaimana ketimpangan di sana. Oke, mungkin yang berikutnya yang perempuan ya, tadi ladies first, sekarang ladies ya. Silahkan. Oke, makasih Kak Asif. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan akang-akang tadi yang disampaikan. Memang rasa tersentuhnya itu loh, rasa kita melihat, ketika kita melihat keadaan sekitar, itu yang membuat kita tergerak gitu ya. Dan ya kita perlu ketahui gitu ya, untuk Kabupaten Sukabumi ini sebagai kabupaten kedua terbesar se-Jawa dan Bali, otomatis ini itu bisa menjadi sebuah keuntungan maupun sebuah tantangan nih. Jadi ketika kita berbicara permasalahannya apa? Kita dengan wilayah yang luas, dengan masyarakatnya yang banyak, dan potensi wilayah, sebenarnya wilayah yang beraneka ragam, terutama dari pariwisata, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Nah, permasalahan yang sering kita temui, tadi sebenarnya sudah disebutkan. Ketika saya masuk ke dalam dunia PKBM, di PKBM, awal pertama saya masuk, saya kira PKBM kan secara tanda kutip itu sekolah paket gitu ya. Saya mengira, oh nanti saya akan ketemu orang-orang yang jauh lebih dewasa nih biasanya gitu ya. Tapi surprisingly ketika saya masuk ke sana, ternyata di sana malah anak-anak. Akhirnya saya cari tahu, ternyata di sana anak-anak yang putus sekolah. Dan lalu saya tanyakan ke mereka, selama sekarang gitu ya, tidak ada kegiatan, teman-teman tidak melanjutkan sekolah, malah ada yang tadi, ada pernikahan dini juga. Ketika ditanya, apa yang dilakukan? Mereka jawab, nggak ada teh, nggak ada yang kita lakuin. Disitulah tiba-tiba hati tergerak kayak,
wah memang kalau bukan kita siapa lagi yang akan mulai gitu ya. Walaupun kita mulai dari langkah kecil ini, kita percaya setiap hal yang besar dimulai dari hal kecil kan. Di situ saya mulai aktif dalam kegiatan literasi, bagaimana saya menginfluence anak-anak nih, saya merangsang anak-anak untuk kita mulai membaca. Jadi setiap pertemuan saya mulai, yuk kita bahas satu buku, atau kita mereview bacaan yang mereka baca sebelumnya. Di situ yang saya lakukan di PKBM. Lalu optimalisasi dari literasi, gitu ya. Literasi yang bukan hanya sekedar fungsional secara baca dan tulis gitu ya, tapi juga literasi hingga tahapan terakhir. Kita tuh bisa menciptakan sebuah karya. Itulah saya ingin bersama-sama yang lainnya untuk literasi itu semakin optimal. Seperti itu, Kak. Siap. Jadi sama juga bercerita, intinya mungkin motivasinya lebih kepada keresahan ya. Dan memang sih ketika kita mau melakukan, selama ini kan orang ketika ingin melakukan sesuatu itu sering dimulai dari apa? Saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Tapi sebenarnya ketika kita ingin memulai dan itu berimpact, sebaiknya kita mulai dari yang tanda tanya dulu. Kenapa? Atau apa mungkin apa masalahnya? Apa masalahnya atau kenapa itu terjadi? Sehingga kita nanti dengan pertanyaan besar itu kita bisa menemukan apa yang harus kita lakukan. Itu mungkin ya sedikit ininya. Nah, jadi menarik juga sih sebenarnya karena tadi sudah banyak bercerita tentang apa ya, aktivitasnya, lalu bercerita tentang bagaimana keadaannya. Meskipun sebenarnya saya tadi ingin bertanya terpisah tentang realitas apa sih aktivitas saat ini, tapi it's okay, nggak masalah. Mungkin yang mau saya tanyakan karena teman-teman juga terlibat dalam duta baca gitu, duta baca. Jadi kira-kira dan wilayahnya beda-beda ya. Kalau saya lihat tadi Cianjur itu, Sukabumi itu kurang lebih luasnya 4.000 kilometeran sekian gitu. Dan Sukabumi yang 4 ribuan sekian, dan Cianjur itu 3.000 sekian, dan memang Majalengka agak kecil 1.200-an kalau nggak salah lihat tadi. Nah, jadi menurut saya memang luas wilayah. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat petanya, memang meskipun Jabar itu dengan 48 juta, cuman kabupatennya itu kan dikit, kabupaten kotanya itu dikit, tidak sebanyak Jawa Timur. Meskipun Jawa Timur itu masyarakatnya lebih sedikit. Artinya apa? Maksudnya gini, ketika satu orang mengakses banyak wilayah yang luas, atau satu orang mengakses wilayah yang luas, otomatis hal yang sangat wajar ketika dia tidak bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya. Karena banyak kan yang harus diurus. Tapi seandainya lingkup kekuasaan itu kecil, nah otomatis kan keterjangkauannya lebih mudah. Sehingga dia mungkin lebih bisa mensejahterakan masyarakatnya. Itu mungkin. Jadi kalau berbicara ada kabupaten, ya bupati satu orang, terus luasnya cukup jauh, mungkin ke kabupaten antara kecamatan 1 jam 2 jam, itu kan tidak fleksibel jadinya, sehingga wajar saja mungkin ketika banyak kepangan. Nah, jadi kira-kira nih selama teman-teman jadi duta baca, udah ada nggak sih bentuk yang diinisiasi oleh duta baca sendiri sesuai dengan daerahnya teman-teman, atau memang yang diinisiasi oleh proyek pribadinya teman-teman, atau mungkin ya maksudnya proyek pribadi sih di luar dari duta baca, atau memang teman-teman dalam bergerak selama ini memang murni karena perannya sebagai seorang duta baca atau gimana? Mungkin begitu pertanyaannya ya, dipahami ya maksudnya. Saya mulai dari siapa nih? Kak Agus dulu deh. Tadi ya silakan. Ya, sebelumnya Kak Arsip, saya ingin menambahkan gitu bahwa Cianjur itu seperti yang tadi telah disebutkan Kak Arsip, dua Cianjur dan Sukabumi itu sebenarnya memiliki permasalahan yang hampir sama, selain karena luas wilayah yang sama, dan juga sebagai duta baca tentunya tidak terlepaskan dari yang namanya Dinas Perpustakaan dan Kabupaten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten gitu. Nah, untuk letaknya sendiri, sekedar informasi bahwa di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi itu terletak di wilayah utara, sedangkan wilayah selatan tidak terlalu terjangkau. Nah, sehingga saya dan teman saya gitu sekarang sedang menginisiasi bagaimana kita merangkul teman-teman yang ada di wilayah selatan agar dapat lebih berperan aktif gitu. Karena ketika berdiskusi dengan teman-teman yang berada di wilayah selatan, mereka itu merasa tidak dianggap gitu. Seperti
semuanya itu terpusat di wilayah kota sehingga mereka merasa tidak dianggap dan mereka bingung mau ngapain karena tidak ada role model. Dan maka dari itu saya sendiri saat ini sedang menginisiasi sebuah kegiatan yang diharapkan dapat segera di launching gitu pada tahun ini. Selain itu juga saat ini mungkin bersama Teh Indri, Duta Baca Kabupaten Sukabumi tahun 2021, sedang menginisiasi juga salah satu proyek di mana kita ingin lebih dekat gitu dengan para pemuda yang berada di wilayah Priangan Barat, karena Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi itu disebutnya wilayah Priangan Barat. Nah, mohon doanya untuk action pertama kita, insya Allah nanti di bulan Ramadan, semoga dilancarkan gitu untuk kegiatan pertama dari kolaborasi saya, Teh Indri, Teh Karmeta, dan Teh Hana selaku Duta Baca yang berada di wilayah Priangan Barat gitu. Itu sih Kak Arsip untuk kegiatan yang sedang diinisiasi oleh saya gitu. Siap, makasih. Ke ini dulu deh, ke perempuannya lagi deh. Silahkan Kak, Oke. biar nggak terakhir. Untuk kegiatan yang diinisiasi awal COVID itu, Reisha sempat ngadain kegiatan weekend books. Jadi weekend book itu di mana anak-anak kan waktu itu masih belajar online. Nah, ketika itu Reisha bawa beberapa buku yang Reisha punya. Akhirnya Reisha buat di teras, Reisha sama anak-anak, kita baca buku bersama. Nah, di kegiatan weekend book itu di setiap hari Sabtu dan Minggu, selain anak-anak baca, Reisha di situ sambil mengajarkan juga bahasa Inggris dasar ke anak-anak. Nah, selain kegiatan dari weekend book itu, yang tadi untuk kegiatan literasi, karena menurut Reisha peranan duta itu tidak hanya hadir di sebuah acara, memakai samir atau selempangnya, tapi bagaimana kita itu bisa menyebarkan virus-virus literasi. Gitu. Ketika Reisha masuk di organisasi, Reisha selalu pendekatan nih ke mereka, gimana kalau kita ngadain diskusi. Nah, disitulah pendekatan yang Reisha lakukan ke tiap organisasi, dari organisasi kedaerahan, organisasi ke kampus, bagaimana Reisha menyemangati teman-teman, yuk kita ada kajian apa, kita bahas apa, kita buka buku apa. Disitulah ketika Reisha masuk gitu ya, untuk kegiatan organisasi. Lalu ketika kita berbicara sebagai duta, paguyuban duta, sebenarnya tahun kemarin, kita duta itu mengadakan kegiatan pada Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Sumpah Pemuda itu kita buat beberapa rangkaian acara, dari mulai webinar, dan di webinar itu pun ada kegiatan literasi digitalnya, bagaimana kita menyemangati teman-teman nih, betapa pentingnya literasi digital dan peran kepemudaan. Seperti itu, Kak. Siap, Kak Raisya, makasih. Nah, terakhir mungkin Kak Edi, silakan. Ya, terima kasih Kak Arsip atas kesempatannya. Mungkin lanjutan yang dari tadi ya. Setelah adanya atensi masyarakat yang sangat animonya lumayan, dan kami pun saya bersama rekan-rekan mencoba untuk meresmikanlah Ngawangkung Majalengka angkatan pertama tahun 2020 ya pas COVID. Pada saat itu ternyata kita mencoba untuk merangkul pemuda-pemudi Majalengka. Alhamdulillah terkumpullah sekitar 28 orang di angkatan pertama. Pencapaian di angkatan pertama alhamdulillah banyak sekali, ataupun atensi masyarakat untuk berpartisipasi di Ngawangkung Majalengka. Salah satunya adalah konten harian yang kami bagi menjadi beberapa sektor. Ada sektor sosial masyarakat, pendidikan, lingkungan, minat bakat, ya, dan minat bakat. Nah, di sana kami berusaha untuk mengelaborasikan dengan realita dengan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dan pun kebutuhan secara internal Ngawangkung bisa terpenuhi kayak gitu. Kita pun berusaha untuk berkolaborasi dengan beberapa kegiatan-kegiatan, dan pada saat itu pun Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, Majalengka terkena banjir kayak gitu. Dan kami menjadi dua garda ke depan mengadakan open donasi kayak gitu di yang kedua, dan alhamdulillah animo masyarakatnya sangat luar biasa. Kami pun mendapatkan open donasi yang lumayan besar kayak gitu pada saat itu, dan terhitungnya Ngawangkung Majalengka adalah komunitas yang baru beberapa bulan kayak gitu. Selain itu juga kami
konsisten gitu ya melaksanakan kegiatan live Instagram atau dengan disebut dengan Hayu Ngawangkong. Nah, mungkin sama kegiatannya seperti ini yang dilaksanakannya hari Sabtu dan hari Ahad yang mengajak, mungkin kalau misalkan saya lihat ke Arsip itu kayak mengundang orang yang kuliahnya di luar-luar kayak gitu ya. Pokoknya keren banget lah kalau ke Arsip. Dari kami masih kayak internal teman-teman kita, bagaimana orang-orang yang memiliki apa ya kapabilitas dan ilmu bercoba untuk sharing gitu. Ataupun kita paksa nih yang orang yang jarang ngomong untuk ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Dari kami tuh sistemnya kayak ayo dong kita sama-sama belajar maupun kamu mau jadi pembicara ataupun sebaliknya kita sebagai pemandu kayak gitu. Dan selain itu juga kegiatannya seperti eventual kayak 17 Agustusan ataupun tentang perihal minat bakat ataupun bedah buku dan film. Mungkin itu Kak. Dan yang terakhir mungkin tentang edukasi, dan itu edukasi pun kami kembalikan lagi ke subbidang pendidikan dari Ngawangkong Majalengka itu sendiri. Gitu Kak. Oh ya, ini mungkin pertanyaan khusus. Ngawangkong itu bahasa daerah ya atau apa gitu? Bahasa Sunda Kak. Artinya tuh ngobrol ngaler ngidul, atau bahasa Indonesia-nya apa ya, ngobrol selatan ke utara mungkin ya. Jadi tidak apa ya, kata Sundanya mah tepuguh arah, atau bahasa Indonesianya tuh enggak puguh, tidak apa ya, apa susah yang jelasinnya. Tepuguh arah tapi jelas ada arahnya mau tujuan. kemana. Iya gak jelas arahnya mau kemana, tapi saya plesetin jadi Ngawangkong tuh harus ada jelas tujuannya kayak gitu Kak. Makasih Kang Agus. Oke, menarik. Nah, tadi sempat disinggung juga nih mengenai Kak Indri ya. Jadi sebenarnya beliaulah sebenarnya yang mempertemukan kita berempat maksudnya, bukan bertiga. Saya minta tolong, sebelumnya kan pernah ngobrol dengan beliau juga, pernah live juga bareng. Karena waktu itu kemarin targetnya mau keliling provinsi. Maksudnya 34 provinsi itu, cuman setelah melihat kayaknya agak berat juga mencari relasi ke sana kemari, makanya coba aja sekitar Jabar dulu kita main-main keliling-keliling kabupaten kota gitu. Dan alhamdulillah kemarin Kak Indri-nya merespon, dia bilang oke, nanti saya bantu carikan teman-teman gitu. Akhirnya diperkenalkanlah dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Majalengka dan sebagainya. Mungkin next time masih ada lagi di beberapa kota atau kabupaten di Jawa Barat dan dibangun komunikasinya oleh Kak Indri. Nah, kita tunggu saja. Nah, oh ya, karena teman-teman juga kan aktivitasnya tadi sudah bercerita banyak tentang bagaimana keadaan kabupatennya teman-teman, lalu bercerita juga tentang apa yang teman-teman sudah lakukan. Nah, ini mungkin berbicara pertanyaannya cukup berat. Kan ketika kita berbicara undang-undang dasar ya, ada satu poin yang cukup berat, poinnya keempat atau enggak sih, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kalau saya secara pribadi ketika hanya dititikberatkan kepada pemerintah, maka mungkin perlu yang namanya, entah pemerintah sih nggak harus presiden ya, mungkin pemerintah setempat dan lain sebagainya gitu. Makanya mungkin perlu kolaborasi antar berbagai stakeholder apapun itu, bahkan sekalipun dia masyarakat gitu. Dan tapi sayangnya ketika kita nih misalnya mahasiswa turun ke masyarakat kan belum tentu menganggap itu hal yang butuh. Saya butuh gak sih belajar gitu, butuh gak sih saya ke sawah misalnya cari ini, atau ke kebun misalnya, setidaknya kalau itu panennya sukses saya dapat uang gitu, kalau baca buku saya dapat apa gitu. Itu kan, ini kan mindset mungkin masyarakat secara umum. Jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke apa sih susahnya, susah senangnya, suka dukanya mungkin selama turun ke masyarakat itu. Mulai dari Kak Rasya dulu deh. Oke, baik. Susahnya ya, suka dukanya pasti setiap apa yang kita lakukan pasti ada suka dan dukanya ya. Yang pertama, ketika kita melakukan kolaborasi dengan pihak manapun, kita nggak bisa mengandalkan pihak itu sepenuhnya. Jadi tetap harus ada kemandirian dari kita sendiri gitu, sebagai eksekutornya nih. Ketika kita mau mencanangkan sebuah program, kita mau melakukan sesuatu, di situ kita harus bisa menghandle itu sebenarnya ya. Lalu kesulitan ketika kita berbaur ke masyarakat, yang pertama kita harus memperkenalkan diri siapa kita. Kayak kita mau ngadain kegiatan nih, kegiatan sebenarnya di Paguyuban Duta Baca itu ada kegiatan safari literasi. Ketika kita melakukan safari, orang-orang bingung, kok ini ada apa gitu. Orang-orang pakai selempang datang ke sini sambil. Nah, disitulah kita hadir bagaimana kita memperkenalkan diri kita dan
kita bisa mengedukasi orang lain dengan cara yang beragam tentunya. Pendekatan di setiap daerah dan permasalahan di setiap daerah itu berbeda. Makanya ketika kita datang ke setiap daerah, Kabupaten Sukabumi banyak sekali ya, desanya ada 300 lebih desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, setiap desa itu kan memiliki permasalahan yang berbeda. Nah, kita hadir di sana untuk memberikan sedikit solusi ataupun apa yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan saat itu. Nah, disitulah kita mulai sedikit demi sedikit untuk mengedukasi ini. Makanya ketika ada duta baca dari Kabupaten Sukabumi, Paguyuban, nah teman-teman dari duta ini, mereka itu bergerak aktif di minimal di masing-masing kecamatan mereka. Bagaimana mereka memperkenalkan kepada pihak pemerintah, ke lingkungan sekitar. Jadi memang dimulai sedikit demi sedikit, tapi kita lakukan seperti itu hingga akhirnya kita dapat berkolaborasi. Sih, alhamdulillah banyak pihak juga yang akhirnya mendukung seperti itu, Kak. Susah, senang, bahagia. Mungkin Kak Agustian. Kalau dari saya sendiri sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Teh Raisa. Nah, yang ingin saya tekankan mungkin harus memperbanyak kolaborasi. Tadi memang benar bahwa apa yang disampaikan Kak Raisa bahwa kita jangan meskipun kita berkolaborasi kita harus dapat berdiri sendiri atau mandiri. Nah, akan tetapi juga kadang yang saya rasakan ketika saya bekerja sendirian dan teman-teman lain gitu yang ketika kita bertemu ngobrol kadang kita merasa sendiri, tapi ketika kita berkolaborasi bersama membuat suatu kegiatan, suatu gebrakan, nah itu akan lebih baik gitu. Maka dari itu salah satu peran penting gitu dari untuk memajukan suatu daerah yaitu dengan berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan kolaborasi. Nah, yang saya rasakan suka duka menjadi duta baca khususnya ketika sukanya itu ketika sudah memiliki partner gitu, ketika sudah memiliki orang atau komunitas yang dapat diajak kerjasama, dapat diajak kolaborasi, sehingga dapat meringankan beban kita. Nah, seperti yang telah tadi saya sampaikan, ketika berbicara mengenai Cianjur, berarti berbicara luas wilayah. Nah, saya tidak bisa menjangkau wilayah Cianjur Selatan, tetapi ketika kita berkolaborasi, saya dapat menjangkau wilayah Cianjur Selatan itu gitu. Dengan tentunya dengan berbagai relawan, organisasi dan partner, kita dapat memasuki berbagai lini sektor yang sebelumnya tidak dapat kita jangkau. Nah, untuk dukanya sendiri tentunya banyak. Pertama, banyak kesulitan-kesulitan untuk datang ke suatu tempat, tentunya butuh perjuangan juga, Kak Arcit, apalagi wilayah-wilayahnya yang bergunung gitu, yang naik turun gunung dan juga cuacanya yang kadang berubah-ubah. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi meskipun banyak dukanya, yang saya rasakan lebih banyak lagi sukanya gitu. Apalagi ketika bertemu dengan teman-teman yang di daerah yang semangatnya itu masih sangat tinggi, tetapi mereka tidak mendapatkan wadah. Nah, ketika bertemu, berdiskusi dan berkolaborasi, tentunya mereka akan sangat senang dan merasa diapresiasi. Itu mungkin kalau dari saya. Siap. Nanti poinnya ada pada kolaborasi. Nah, silakan untuk Kak Igi. Oke, sebetulnya udah dirangkum ya sama Kang Agus sama Teh Raisa. Oke, kalau saya mungkin agak sedikit beda ya. Sama sih, tapi ya agak sedikit beda. Yang pertama yang kami lakukan ketika kita membuat gerakan ataupun suka duka ketika kita membuat suatu gebrakan adalah bagaimana caranya agar masyarakat tidak menolak kita. Ada istilah kalau misalkan mereka seorang petani, terus kita ngajarin mereka untuk jadi seorang tukang kayu, kan tidak make sense ya. Jadi kita harus bisa menganalisis bagaimana kebiasaan masyarakat tersebut. Mungkin atau kami sering sebutnya itu social mapping. Nah, di social mapping ini bagaimana kita bisa menganalisis kehidupan masyarakat di sana, adat di sana, budaya di sana, sehingga ketika kita kehadiran mereka tidak kebingungan, ini orang mau ngapain? Kami terbiasa untuk jadi petani, kok ngajarin untuk misalkan membuat apa kayak gitu, pasti mereka akan kebingungan. Jadi kita lebih ke social mapping terlebih dahulu. Setelah social mapping kita coba untuk follow up masyarakat desa setempat gitu. Lingkup terkecilnya biasanya yang kami lakukan adalah kita menghubungi RT RW-nya kayak gitu. Agar apa? Agar orang asing masuk ke sana mau apa dulu tujuannya kayak gitu. Ketika kami mungkin
di lingkup oleh gerakan gebrakan 5 jam ini, hal-hal yang kami dapatkan banyak sekali kayak gitu. Dari mulai kebahagiaan yang timbul ataupun respon dari masyarakat kayak gitu. Ada gak sih orang yang kaget-kaget subuh-subuh dikasih sembako kayak gitu? Kan gak ada kayak gitu. Orang-orang pasti kalau misalkan dikasih sembako ya biasanya siang atau enggak pagi. Tapi ketika kami kemarin berkolaborasi sama Pemuda Semangat Bantu Bangsa di PSBB dan Semangat Bantu, berkolaborasi dengan Nama Majalengka, ternyata gerakan yang diinisiasikan kolaborasi ini ternyata sangat bagus gitu, dan orang-orang gak nyangka ini maling kayak gitu, pagi-pagi subuh buta gitu ngetok pintu kayak gitu, dan pun bukan serangan fajar ya istilahnya kayak gitu. Nah berarti kita yang pertama kali adalah bagaimana social mapping di daerah tersebut, karakteristiknya masyarakat gimana, terus pun apakah kita ditolak atau tidak. Pernah juga kalau misalkan kita ngadain kegiatan yang masyarakatnya itu kurang berkenan, karena kita itu kalau misalkan uh, ajaran atau apa ya, pegangan teguh dari komunitas kami adalah ketika kami ingin mencoba untuk sedikit berkontribusi, rasanya kontribusi kita itu sangat kecil bagi mereka, tapi kecil itu harapannya adalah menjadi makna besar kayak gitu, untuk baik dari diri kami sendiri gitu, dari keluarga Ngawangkong, ataupun untuk output masyarakat itu sendiri gitu Kak. Kalau dukanya sama mungkin ya, dari mulai aksesibilitas karena kami tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Majalengka, dan pun ketika menjangkau kegiatan dari gebrakan 5 jam ini, nama gebrakan 5 jam ini, biasanya kami langsung perginya ke daerah-daerah yang disebutnya istilahnya pelosok kayak gitu, yang terkena bencana ataupun jalannya rusak dan sebagainya, sehingga ranger-rangernya pun harus yang nyantui kayak gitu. Sedangkan ya seperti itulah nyatanya kalau misalkan di organisasi kayak gitu Kak Arsip. Mungkin. Oke, menarik, menarik. Kita ngomongnya tentang kolaborasi dulu lah. Kolaborasi ya memang sih, sebenarnya bukan zaman dari sekarang aja sih kolaborasi penting, mungkin dari zaman-zaman dahulu, cuman namanya dulu bukan kolaborasi kali ya. Kolaborasi baru hits akhir ini aja gitu bahasanya. Kolaborasi lagian kan kita ada budaya yang unik, gotong royong gitu. Gotong royong dari itu ketika kita coba cari kata-katanya itu hampir nggak ditemukan di negara lain, itu cuma ada di Indonesia tentang gotong royong itu. Mungkin itu kali ya gotong royong kolaborasi ya 11 12 lah. Nah, jadi sebenarnya memang salah satu inspirasinya kita lebih banyak ngobrol-ngobrol seperti ini karena kita mau menyebarkan jejaring lah, mungkin cari teman yang banyak, karena kalau cari musuh itu yang nggak dicari pun musuh itu netizen itu selalu ada gitu. Netizen itu selalu ada, jadi yang perlu netizen fokus untuk bertumbuh aja dan membangun relasi, mumpung masih ada waktu untuk cari teman. Dan setidaknya mungkin pertemanan-pertemanan kita di masa sekarang bisa berimpact lah di masa depan. Kita kan nggak tahu nih 5 tahun 6 tahun ke depan kita jadi apa, mungkin ada yang jadi gubernur Cianjur, gubernur ya, Bupati Cianjur, Bupati Majalengka, atau pengusaha sukses di Sukabumi, atau apapun lah itu, anggota dewan mungkin, atau apalah namanya. Kita kan nggak tahu. Jadi ketika kita bisa merawat pertemanan itu dari sekarang sampai nanti waktunya itu tiba, saya pikir kita bisa berkolaborasi baik. Itu mungkin yang ketika berbicara tentang poin kolaborasi. Lalu ketika berbicara social mapping, ya mapping lah. Sebenarnya salah satu inspirasi lain kenapa kita ngajak ngobrol banyak orang, entah itu dosen, entah itu guru, bahkan ngobrol kuliah luar negeri, bahkan dengan teman-teman saat ini terkhusus di Jawa Barat, ya karena ini sebenarnya bagian dari sosial media kita. Karena kita apa ya, berharap menjadi, kalau kita berbicara mahasiswa kan harusnya kita tekankan poin dharma perguruan tinggi tentang pendidikannya, tentang pendidikan mungkin kita disuruh belajar banyak, belajar, lalu kita disuruh meneliti riset apa sesuai dengan bidang kita, lalu hasil riset kita itu di kampus, setelah kita pasca kampus ya kita aplikasikan, kita implementasikan di masyarakat gitu, dalam karya atau apapun lah, nanti intinya kerjalah di masyarakat gitu. Nah ini kan yang diharapkan, dan kita berharap bisa menjadi problem solver itu. Cuman kan kalau kita nggak paham konteks masalah yang terjadi di masyarakat atau wilayah-wilayah kita akses, itu kan berat. Solusi apa yang mau kita berikan ketika kita nggak paham masalahnya apa gitu kan, nggak lucu. Jadi makanya mungkin kita cari tahu apa, gimana keadaan mereka. Dan mungkin satu kesimpulan saya secara pribadi, mungkin ketika ada negatif-negatifnya juga ketika kita berbicara COVID, ada yang meninggal mungkin, ada yang apa. Cuman saya secara pribadi karena COVID ini justru saya bisa berpetualang ke luar negeri, berpetualang ketemu provinsi lain, berpetualang dengan duta baca pada
efek-efek dari meskipun saya hanya di kamar gitu, saya di kamar ngobrolnya dengan banyak orang. Itu kan salah satu alhamdulillahnya, karena ya COVID ini akhirnya kita bisa bersilaturahmi dengan banyak orang. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih, kita udah kurang lebih ngobrol 40 menit ya. 40 menit. Apa sih yang kakak harapkan, mengharapkan untuk kabupaten kakak masing-masing? Ya kurang lebih kayak gitulah. Dimulai dari Kak Agus dulu deh. Silakan Kak Agus. Untuk harapannya saya sendiri gitu untuk Kabupaten Cianjur, pertama saya berharap bahwa Kabupaten Cianjur ini memiliki peningkatan indeks pembangunan manusia, karena seperti yang saya tahu bahwa data terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur berada di peringkat 27 dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Majalengka kalau tidak salah ke 22, Sukabumi ke 24. Nah, saya tentunya sangat berharap bahwa dengan adanya pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Cianjur yang mau bergerak, mau berkolaborasi, dan mau berkegiatan, entah itu di berbagai bidang, baik sosial, pendidikan, literasi, kesehatan, ataupun apapun itu, saya harap dapat selalu semangat, dapat selalu memberikan yang terbaik, sehingga ketika berkolaborasi dapat menebar manfaat dan dapat setidaknya gitu memberikan sumbangsi, entah itu sedikit, mungkin sedikit gitu, tapi dapat memberikan perubahan. Seperti yang tadi Kang Egi sampaikan mengenai gak apa-apa, intinya gitu, gak apa-apa sedikit tapi ada gitu bekasnya. Nah, saya juga berharap seperti itu. Jadi berharapnya di tahun ini 345 tahun Kabupaten Cianjur, saya harap ada peningkatan dari segi IPM gitu. Dengan cara pemuda-pemudanya harus semangat gitu. Harus dapat mau berkolaborasi dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Itu mungkin untuk harapan bagi Kabupaten Cianjur. Nah, selain itu saya harap juga bagi kita-kita nih yang ada di live ini, mudah-mudahan gitu dapat selalu berkolaborasi, bertemu, dan secara langsung mungkin kita bisa bertemu, ngobrol, mengagendakan suatu kegiatan lain yang tentunya dapat lebih bermanfaat gitu. Mungkin itu dari saya, Kak Arsit. Oh sorry, terunmute, lupa. Silahkan Kak Raisya. Oke, harapannya untuk Kabupaten Sukabumi sebagai kabupaten yang memiliki banyak potensi, Raisya harapkan kabupaten ini tuh semakin memiliki kualitas yang baik dan semakin optimal dengan sumber daya alam, dengan sumber daya manusia yang kita miliki, terutama dari tadi sumber daya manusia. Semoga dengan peningkatan melalui kita sebagai duta baca ini dapat meningkatkan sedikit sumbangsih kita nih untuk menjadikan masyarakat yang literat, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Ketika kita menjadi masyarakat yang literat, maka sumber daya yang lain pun dapat kita olah dengan baik dari mulai sumber daya manusia tersebut. Dan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Majalengka, tadi Cianjur, semoga bisa terselesaikan satu persatu dan kita setiap individu saling memiliki peran untuk bisa berkontribusi bagi daerah kita. Seperti itu. Siap. Nah terakhir nih, Kak Egi, silakan. Oke, terima kasih Kak Arsip atas kesempatannya. Harapannya mungkin diawali dari kata mengapa kayak gitu. Mengapa ini harus diperbaiki, mengapa ini harus menjadikan sesuatu yang outputnya menjadi sebuah kualitas, dan jawabannya adalah bagaimana untuk keluar dari permasalahan tersebut, bagaimana solusi yang akan ditawarkan kayak gitu. Harapannya adalah semoga Majalengka bisa menganalisis permasalahannya sesuai dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals 17 poin itu, yang mana tidak hanya menjadi kabupaten yang bercirikan pembangunan yang semuanya raharja, tapi masyarakatnya pun harus raharja kayak gitu. Jadi tidak hanya slogannya aja yang raharja, tapi masyarakatnya pun bisa kesejahteraan menjadi masyarakat yang raharja. Yang kadangkala suatu pembuktian itu tidak hanya suatu fisik yang bisa dilihat sama orang,
tapi sebuah sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Waduh, berat nih ngomong gitu Kak. Siap. Menarik. Artinya semua teman-teman punya lah harapan-harapan, lalu sudah punya eksekusi lah. Dan tadi poinnya kita mulai dari yang kecil ya. Kita mulai dari yang kecil. Ya memang sih dimulai dari kecil, karena kalau mulai dari yang besar itu agak berat. Mulai dari kecil, nanti kalau ada terbiasa yang kecil-kecilnya itu akan insya Allah jadi besar gitu. Nah lalu tadi poinnya mungkin kalau berbicara SDM ya, kalau kita lihat kan peta pendidikan Indonesia kan kalau nggak salah dari 2020 sampai 2035 dalam paling 15 tahun ini kan teman-teman bisa akses di, bagi teman-teman yang lihat di live ini, teman-teman bisa akses di Kemendikbud, peta jalan lah mungkin bahasa pendidikan Indonesia. Dan memang sih salah satu poin yang ditekankan itu adalah SDM sebenarnya, bagaimana perbaikan kualitas SDM. Cuman mungkin saya secara pribadi masih mungkin ada ingin membuat dari sisi lainnya gitu. Saya tidak mau berkata bahwa rencana pendidikan yang dibangun Indonesia saat ini kurang bagus. Saya nggak mau berkata seperti itu, tapi saya mau mencoba menambahi apa yang menurut saya tidak ada dalam hal tersebut. Karena yang saya lihat persiapan SDM yang dibangun dalam peta jalan pendidikan itu dia lebih mengarah bagaimana SDM-nya itu terampil, sehingga pada saat SDM itu terampil dia bisa mempunyai siap kerja, sehingga dia bisa pada saat pasca kampus mereka tidak jadi pengangguran dan bisa mendapat pekerjaan, sehingga 15 tahun range yang dibangun dalam peta pendidikan Indonesia itu bisa meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia sehingga bisa menjadi negara maju. Itu konteks yang ingin dicapai. Cuman kalau saya secara pribadi mungkin ketika hanya menyiapkan pemuda-pemuda kita untuk siap kerja, mungkin itu kurang gitu. Ya bukan salahnya juga, karena kan bagus sisi lainnya mungkin bagus, karena otomatis pengangguran akan berkurang. Karena memang selama ini kalau kita lihat pasca kampus terkadang kita pusing, kita mau apa ya, pajak dia gitu, kerja susah, daftar sandal, terpindah dan sebagainya, itu agak berat gitu. Jadi ini bukan hal yang salah juga. Cuman mungkin yang mau saya agak lengkapi gitu, ketika ya jangan hanya disiapkan sebagai pekerja gitu. Kalau bisa kita yang buat lapangan kerjanya gitu. Sehingga kalau kata Bob Sadino, sekeren-kerennya karyawan, misalnya dia karyawan di Microsoft, Google misalnya, atau apapun itu, meskipun dia manajer atau supervisor atau apapun lah pangkatnya, mungkin gajinya puluhan juta, ya dia tetap karyawan namanya. Tapi sekecil apapun usaha kita gitu, entah kita hanya jual pangsit misalnya mie ayam, ya itu kita adalah bos di usaha itu gitu. Itu mungkin beda stigmanya ya, beda pandangannya. Jadi kalau saya secara pribadi ya mungkin di situ itu menjadi motivasi kita. Kalau saya ya berpikirnya kita menyiapkan di sana, dan memang salah satu poinnya SDM unggul, tetap kembali kepada peta jalan itu. SDM unggul yang dimana SDM unggul itu kalau kita lihat di pasal 31, saya lupa ayat 1 atau ayat 4, itu yang bercerita tentang dua kriteria. Yang pertama iman dan takwa. Jadi dia dari segi keimanannya harus ditingkatkan, dan bukan iman dan takwa ya, itu imtak dan iptek. Iptek itu lebih ke berbicara bagaimana kemampuannya pembelajaran kita dimaksimalkan, kemampuan pendidikan kita diperbaiki, dan bagaimana poin imtaknya kita dikuatkan gitu, ketakwaan kita, kepercayaan kita terhadap keyakinan kita gitu, itu diperbaiki. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita, saya persilahkan sama kakak-kakak sekalian untuk closing statement, dan saya mulai dari Kak Raisya deh. Baik, sebenarnya terima kasih banyak ya untuk Kak Acif kesempatannya, dan akhirnya bisa dipertemukan nih dengan senior-senior nih dari Duta Jabar Angkatan 2021. Untuk closing statement-nya, untuk siapapun yang lagi menonton saat ini, kita itu orang yang berharga. Kita bisa melakukan apapun, dan kamu bisa memberikan kontribusi. Lakukan apa yang kamu bisa, walaupun itu kecil, karena setiap hal besar dimulai dari hal kecil. Terima kasih. Cukup, Kak. Oke, silakan Kak Agus. Oke, kalau misalnya dari saya, jangan pernah menyerah ketika kamu merasa resah, ketika kamu merasa sendiri. Ingat bahwa ada kata kolaborasi. Kita dapat selalu berjuang bersama
Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, ketika kita tidak dapat mencapainya sendiri, kita dapat mencapainya bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga kita dapat bertemu langsung, berdiskusi, dan membuat kegiatan yang lebih keren lagi tentunya, dan lebih bermanfaat lagi. Oke, terakhir Kak Iki. Ya, sebelumnya saya terima kasih dulu ya ke Kak Arsy yang sudah mengajak saya untuk sharing gitu untuk malam ini kayak gitu. Untuk closing statementnya, kita tidak perlu bertanya dampak apa yang kita berikan, kontribusi apa yang kita berikan kayak gitu. Kita selalu kalah dengan kata kuantitas, seberapa banyak, seberapa bagus, seberapa jumlah kayak gitu. Tapi kadangkala kita pun terlalu dilematis dengan kualitas. Menjadi seorang perfeksionis itu perlu, tetapi tidak terlalu perfeksionis juga pun tidak mengapa kayak gitu. Jadi tidak usah ada risau dengan kata-kata orang ataupun kata atau istilah zaman sekarang itu overthinking secara diri kita sendiri ataupun overthinking dampak orang lain ke kita. Wah, saya melakukan ini kiranya baik atau tidak, ataupun orang lain melakukan ini apakah kita akan ada timbul rasa senang ataupun sebaliknya kayak gitu. Jadi jadilah dirimu yang menjadi seorang yang menebar kebermanfaatan kayak gitu Kak. Terima kasih. Menarik. Semoga kita semua bisa jadi bermanfaat lah. Nah, sebelum closing statementnya saya mungkin informasi buat teman-teman. Oh ya, ini juga insya Allah nanti kalau waktunya cukup luang ini akan diedit gitu. Jadi nggak hanya di live IG, mungkin akan masuk di YouTube nanti sih, nanti masuk di YouTube dan mungkin saya akan share ke teman-teman juga gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita obrolin pada malam hari ini menjadi rekam jejak kita di 2022 kita pernah bercerita mungkin lah ya 5 tahun ke depan ketika kita mungkin insya Allah berumur panjang baik insya Allah ya kita bisa kita pernah nggak tahu nih siapa yang jadi bupatinya, siapa yang jadi pengusaha dan siapa yang insya Allah baik-baiklah jadi orang baiklah ke depan. Nah, info menariknya mungkin jangan lupa bagi teman-teman yang menyaksikan live IG ini besok kita akan cerita lagi seputaran kuliah luar negeri untuk memberikan teman-teman insight seputar bagaimana aktivitas di sana, bertahan hidup dan termasuk peluang beasiswa dan negaranya itu adalah Jepang. Dan insya Allah di Ramadan pun info kuliah luar negerinya akan tetap berjalan. Hanya mungkin jamnya agak berbeda. Kita sesuaikan dengan waktu salat tarawih. Habis salat tarawih maksudnya kita mulai. Terus salah satu motivasi sebenarnya kenapa kita banyak obrolan tentang kuliah luar negeri dan sebagainya. Kita melihat data kependudukan Indonesia 270 juta jiwa. Meskipun tidak semuanya adalah usia belajar gitu. Ada yang mungkin udah tua dan bahkan masih kecil. Si anak kecil, cuman poinnya adalah ketika kita hanya memaksakan kurang lebih 200 jutaan, 270-an juta orang ini belajar di konteks sekolah yang ada di Indonesia, entah itu perguruan tinggi atau apapun namanya, saya pikir itu kurang maksimal gitu. Meskipun saya tidak mau bilang bahwa pendidikan di luar negeri itu lebih baik dibanding pendidikan Indonesia, karena misal gini, kita kuliah di Harvard misalnya, tapi kita di sana malas-malas juga belajar, ya sama aja bohong, meskipun kampusnya keren kan. Meskipun kita kuliah di Indonesia mungkin kampusnya biasa-biasa, tapi kita pembelajar saya pikir keren juga jadinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di mana kampusnya kita kuliah gitu, di kampus mana. Cuman mungkin poinnya lebih ke kesempatan membangun relasi, kesempatan belajar lebih baik dan lain sebagainya. Karena kalau mau dipaksakan di Indonesia, kasihan lah. Kasihan mungkin akan ada orang seperti mungkin wilayahnya teman-teman yang apalagi kalau kita lihat tadi Priangan Barat itu Sukabumi dan Cianjur, masuk Majalengka yang di pojok sana ya, di pojok atas kalau kita lihat peta itu kan mungkin hal yang biasa tuh kalau kita ke kecamatan atau bahkan kelurahan dalam atau bahkan desa mungkin jam sekolahnya masih ya gitu dan lain sebagainya. Ini kan agak miris, sementara sebenarnya peluang beasiswa itu banyak, hanya karena kurangnya keterjangkauan informasi, keterbatasan kita dalam akses informasi. Bahkan beasiswa luar negeri itu tidak hanya berbicara pemerintah Indonesia yang siapkan, banyak negara di luar sana yang menyiapkan beasiswa juga untuk kita kuliah di sana. Hanya terkadang kita nggak tahu apa nama programnya, di mana kita harus mencari dan sebagainya. Jadi itu motivasinya mungkin kenapa kita banyak bercerita tentang itu. Nah mungkin sebagai kesimpulan dan closing statement saya, utamanya pasti saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak sekalian yang udah mau meluangkan waktu. It's okay, mungkin ini pertama kalinya kita kenal, pertama kalinya kita chat dan saya langsung oke ayo kita live. Dan mungkin persiapannya juga
nggak 2 hari, maksudnya cepet-cepet gitu, nggak terlalu lama gitu. Jadi mohon maaf mungkin jika ada kekurangannya dan salah-salahnya, hanya mungkin berbicara penekanan. Saya berharapnya sih kita bisa banyak mengimplementasikan karena ketika kita berbicara kerja atau karya, sebenarnya karya itu, ketika saya nggak mau bilang bahwa ketika kita live IG seperti ini nggak ada manfaatnya, nggak gitu juga, cuman mungkin akan kurang manfaatnya ketika kita hanya ngobrol-ngobrol melalui sosial media, karena kontribusi terbaik itu adalah main sama masyarakat, tidak hanya dengan kenalan, tidak hanya kenalan dengan namanya, tapi kenali juga apa masalahnya gitu, sehingga kita bisa memberikan solusi, oh masyarakatnya ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ucapannya yang terakhir, sukses terus untuk kakak-kakak semua, selamat, semangat menginspirasi, semoga kita semua bisa terus istiqomah lah, mungkin bahasanya, maksudnya kan ya tentang tadi suka dukanya, ada sakit-sakitnya juga, maksudnya sakit di sini dalam mungkin ditolak, dimarahin, harus keluarin waktu, harus hujan-hujanan mungkin, atau banyak lah kondisi-kondisi yang lain gitu, ada suka dukanya. Semoga kita semua kuat dan bisa terus menginspirasi, dan kita bisa berkontribusi untuk memenuhi tadi Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak melulu tentang menjadi apa sih, memberikan kontribusi besar, cukup dengan memberikan kontribusi kecil, insya Allah akumulasi dari kerja-kerja kecil itu akan menjadi besar juga. Satu kalimat terakhir yang selalu saya ucapkan sebelum akhir diskusi, kamu kapan gabung IM? Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Makasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak. Ditunggu di Cianjur, Kak Asri, Kak Egy, dan Teh Raisa. Ya, namanya. Ada salam juga dari Teh Lia, katanya buat akang-akangnya nih. Ini teman-teman, Nanti kita ada main fansnya ya. semua nih kayaknya. Ketemu. Tadi ada masing-masing fansnya dari daerahnya masing-masing. Saya kayaknya nggak ada yang fans dari tadi. Iya ya, kita tadi nggak lihat ini. Nggak lihat yang komen. Sehat-sehat juga ya. Nanti harus dijadwalkan sih. Kita harus ketemu ya buat sharing-sharing. Boleh lah juga sekalian saya diajak Masih main ke Jawa Barat ya. Boleh Kak. Belum tahu kan saya tinggal di mana. Main ke sini ke Belum tahu kan Gimana? saya tinggal di mana. Di Makassar. Ya, jadi semoga next time juga bisa main di Jabar lah, sehingga kita bisa ngobrol lebih jauh. Oke, mungkin Kak, cukup ya Kak. Saya mungkin izin untuk akhiri live-nya. Izin Kak, yuk. Assalamualaikum.